Halo sahabat ya, salam hebat luar biasa. Selamat datang di channel Kamu Bisa, Anak Muda Indonesia Pasti Bisa. Nah teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang kebiasaan orang yang sukses gitu ya. Dan orang yang sukses pasti punya kebiasaan-kebiasaan yang positif, yang sangat membangun. Tapi hari ini kita akan membahas yang berbeda. Kebiasaan yang kita harus hindari supaya kita ini bisa jadi orang sukses. Oke, setelah yang satu ini. Oke guys, jadi baik kita hari ini belajar tentang kebiasaan lagi teman-teman, dimana kebiasaan-kebiasaan itulah yang membentuk diri kita untuk menjadi hidup lebih maju, hidup lebih sukses. Nah, dengan kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari mungkin terlihat kecil, mungkin terlihat tidak seberapa, tetapi itulah yang membentuk diri kita 2-5 tahun ke depan. Sehingga kita harus aware, kita harus sadar bahwa kebiasaan itulah yang membentuk orang-orang bisa jadi orang yang seperti apa. Bisa jadi orang yang berhasil atau jadi orang yang gagal. Nah, makanya itu dengan ini kita akan membahas sama-sama. Mungkin kebiasaan ini tidak kita sadari, tetapi 3 kebiasaan kecil inilah yang membuat kita ini sulit untuk menjadi orang sukses. Yang pertama yaitu kebiasaan suka membandingkan orang lain. Nah, kebiasaan membandingkan dengan orang lain itu membuat kita tuh menjadi insecure, menjadi kita nih diri kita sulit untuk bersyukur, ya kan? Kita lihat diri kita hari ini dibandingkan dengan orang lain yang mungkin punya latar belakang yang berbeda, punya punya banyak hal yang berbeda dibanding diri kita. Tetapi seringkali kita jarang melihat sisi positif dari diri kita dibanding yang lain. Ya kan? Kita cuma melihat jeleknya diri kita dan kita bandingkan dengan yang lain. Saya pribadi teman-teman, saya belajar bahwa diri kita kalau mau berhasil itu bukan kita bandingkan dengan orang lain gitu ya, tapi kita bisa membandingkan diri kita dengan diri kita yang lalu. Jadi diri kita yang sekarang dibandingin dengan diri kita yang lalu. Dan ketika kita bisa merefleksikan kalau diri kita sekarang ini jauh lebih baik dibanding yang lalu, walaupun sedikit demi sedikit, tapi itu bisa membuat kepercayaan diri kita ini meningkat. Dan kalau Anda merasa minder dan lain-lain, inilah sumbernya, karena kita sering membandingkan dengan yang lain. Dan teman-teman, coba kita refleksikan, apa yang membuat kita ini bisa minder, apa yang membuat kita ini bisa merasa kurang bersyukur, itu karena kita sering membandingkan dengan yang lain. Orang yang sukses itu orang yang tidak melihat melihat kekurangan dirinya dan bisa melihat kelebihan orang lain, bukan, tapi dia bisa melihat apa yang dirasa satu kelebihan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kepada dirinya dan tidak dimiliki oleh orang lain. Karena setiap manusia itu unik, setiap manusia itu punya satu keunikan, satu perbedaan dibanding yang lain. Dan temukan itu sehingga Anda bisa kepercayaan diri Anda pasti meningkat dan punya hidup yang lebih luar biasa. Yang kedua teman-teman, yaitu kebiasaan suka mengeluh. Nah, ini kebiasaan ini mungkin kita seringkali nggak sadar gitu ya, karena mungkin dalam kesulitan hidup, kehidupan sehari-hari, kita mengalami tantangan, mengalami kesulitan, maka kita ini cenderung lebih mudah untuk mengeluh. Ya, manusia pada dasarnya lebih mudah untuk berkata-kata yang negatif gitu ya, mengeluh dibandingkan yang kita bersyukur. Nah, poin yang mengeluh ini teman-teman, coba kita sadari, pernah nggak sih kita merasa kalau kita sering mengeluh, kita ini pasti punya kumpulan atau teman-teman yang juga hobinya suka mengeluh. Karena orang yang positif, orang yang sukses itu ya, mereka itu lebih suka berkumpul dengan orang-orang yang lebih bersyukur, orang yang lebih positif. Nah, kita coba introspeksi diri bahwa, oh ternyata selama ini kenapa saya nggak bisa dapat kumpulan orang sukses, kenapa saya tidak cocok sama orang yang lebih berhasil, kenapa saya kok nggak bisa berkumpul dengan mentor yang saya kagumi gitu kan, atau mungkin orang-orang yang saya kagumi, orang-orang yang mereka tuh saya nilai lebih sukses daripada saya, oh jangan-jangan saya ini yang sering mengeluh. Nah, dengan itu kita belajar untuk mengeluh itu wajar ya. Saya nggak bicara bahwa tidak boleh sama sekali mengeluh gitu kan. No, manusia pasti punya saat-saat dimana itu down, saat untuk ketika di bawah. Tetapi ketika down itu bukan cuma sekadar kita mengeluh habis itu berhenti, tapi kita belajar untuk coba kita lihat sisi yang lain, sisi positif yang lain yang kita bisa terima dan kita bisa syukuri. Yang ketiga teman-teman, yaitu kebiasaan suka menunda. Nah, kebiasaan suka menunda ini saya pribadi mengalami hal ini ya, ketika saya harus mungkin follow up calon prospek ya kan, atau mungkin harus untuk ketemu dengan klien,
atau harus untuk bisa membangun hubungan dengan calon customer saya sering menunda dengan hal-hal yang saya anggap itu masuk akal gitu ya. Saya melakukan pembenaran diri sehingga wah nanti aja lah karena mungkin ini customernya lagi istirahat ya kan. Padahal sebetulnya karena saya ini ingin menunda hal yang lain, saya nggak pingin cepat-cepat melakukan hal itu sehingga saya melakukan pembenaran diri. Inilah yang membuat kita akhirnya membuang waktu sedikit demi sedikit. Kita nggak sadar bahwa ketika menunda hal yang lain itu, yang rezeki yang ingin masuk itu nggak akan diterima dengan baik. Maksudnya apa? Kalau rezeki itu udah siap untuk mendatangi kita, tapi karena kita suka menunda, maka pintu rezeki itu akan tertutup, teman-teman. Nah, saya belajar ketika saya ingat sesuatu, saya catat dan saya segera lakukan. Itu poinnya. Jadi ketika Anda ingat sesuatu yang Anda lakukan, coba catat dulu, ya kan, supaya nggak lupa. Lalu kerjakan secepat mungkin, kerjakan sebisa mungkin itu Anda bisa lakukan sesegera mungkin. Jangan ditunda lagi. Apalagi sesuatu yang penting. Nah, ini kita belajar untuk bagaimana memprioritaskan sesuatu ya. Yang penting, yang mendesak itu yang harus yang utama. Seringkali kan kita dalam hidup ini malah yang kita sering lakukan, yang kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan tuh malah hal-hal yang mungkin kita membuang waktu, hal-hal yang bukan sesuatu yang penting dan mendesak, hal-hal yang tidak penting dan tidak mendesak. Sedangkan kalau kita mau sukses, kita harus tahu prioritas kita yang seperti apa, prioritas kita yang penting dan mendesak kita lakukan dulu, sehingga hal-hal yang mungkin sifatnya sebagai hiburan, sebagai mungkin hal yang nggak terlalu penting, kita bisa sisihkan gitu ya, kita bisa kerjakan yang nanti gitu. Oke, jadi itu aja mungkin teman-teman sharing dari saya, semoga bermanfaat. Kalau suka video ini, share ke teman-teman Anda, berikan like, jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, dan selalu salam hebat luar biasa.